Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Natasha, kelas 4C, ingin memenuhi tugas ulangan akhir semester kajian kitab hadis. Oke, langsung saja kita mulai. Biografi Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nama lengkapnya Imam Bukhari adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Badzibah Al-Jufi Al-Bukhari yang dilahirkan pada hari Jumat 13 Syawal 1904 Hijriah di Bukhara dan meninggal pada tanggal 30 Ramadan tahun 256 Hijriah pada usia 62 tahun. Al-Bukhari adalah seorang ulama yang sangat produktif yang menulis beberapa kitab dalam berbagai bidang keilmuan. Tampak bahwa Al-Bukhari tidak hanya ahli dalam bidang hadis, tapi juga fikih, teologi, sejarah, etika, dan lain-lainnya. Pendidikan pertama yang diperoleh oleh Imam Bukhari dari ayahnya sendiri hanya sampai ia berusia 5 tahun. Tentang murid beliau sangat banyak, sehingga ada yang berpendapat ada sekitar 90.000 orang yang mendengar langsung dari Imam Bukhari, salah satunya yaitu Imam Muslim. Imam Muslim yang merupakan ulama terkenal dalam bidang hadis. Nama lengkap beliau ialah Imam Muslim Abu Al-Husaini Muslim bin Hajjaj bin Muslim bin Quraish Al-Quwairi An-Nasaburi yang dilahirkan pada tahun 204 Hijriah 820 Masehi. Adapun mengenai tahun wafatnya Imam Muslim, seluruh sejarawan dapat dibilang sepakat bahwa sang tokoh ahli hadis itu meninggal pada 261 Hijriah atau 875 Masehi. Maka dapat dikatakan usia wafat Imam Muslim ialah 50 tahun. Imam Muslim belajar hadis mulai usia kurang lebih 12 tahun, yaitu pada tahun 218 Hijriah atau 833 Masehi. Secara akidah, Imam Muslim disebut sebagai tokoh salafi. Pendapat yang juga dikuatkan dengan beberapa tokoh atas Imam Muslim yang menilainya sebagai seorang imam yang ahli hadis dan fikih atau disebut sebagai orang alim dalam bidang fikih. Selanjutnya ada latar belakang dari penyusunan kitab. Berawal dari wasiat guru beliau, Syekh Ishaq, yang berkata, hendaklah engkau menyusun sebuah kitab yang khusus berisi sunnah Rasul yang sahih. Wasiat guru beliau inilah yang mendorong beliau untuk menyusun kitab yang berbeda dengan kitab-kitab yang lain, yaitu dengan membukukan hadis-hadis yang sahih saja. Selanjutnya ada penamaan kitab. Al-Jami Al-Mustad Sahih Al-Mustasar min umuri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam wa as-sunahi wa ayamihi. Menurut Ajal Al-Khatib, yang dimaksud dengan kata Al-Jami dalam judul kitab Al-Bukhari tersebut adalah bahwa dalam kitab tersebut memuat hadis-hadis hukum, tata krama pergaulan, sejarah, keutamaan amal, serta kabar yang akan datang atau hari kiamat. Sedangkan kata Al-Musnad berarti bahwa dalam kitab tersebut tidak tertulis hadis-hadis yang berkualitas dhaif atau lemah. Lalu, metode dan kualitas hadis-hadisnya. Kriteria kesahihan hadis menurut Imam Bukhari tidaklah seperti kriteria hadis sahih pada umumnya, yang mana sebuah hadis dianggap sahih apabila sanadnya bersambung diriwayatkan oleh rawi yang dobit dan adil secara tidak ada cacat dan syadz dalam hadis tersebut. Namun, menurut Imam Bukhari, sebuah hadis dapat dianggap sebagai hadis sahih apabila ketersambungan sanad itu ditandai dengan pertemuan langsung antara rawi guru dan muridnya, atau minimnya antara guru dan murid itu semasa. Kemudian, ketika dari seorang rawi yang meriwayatkan itu haruslah adil, dobit, teliti, jujur, dan lama dalam berguru. Lalu isi kitab. Secara umum, Al-Jami As-Sahih memuat 97 kitab dan 3.450 bab. Semua hadisnya ditransmisi oleh perawi yang kredibel atau thiqat al-ruwah. Semua sanadnya bersambung atau ittisal al-sanad dan bersih dari unsur-unsur yang merusak kesahihan hadis. Selanjutnya ada sistematika kitab. Kitab hadis karya Bukhari disusun dengan memakai sistematika dengan membagi menjadi beberapa judul tertentu dengan istilah kitab berjumlah 97 kitab. Istilah kitab dibagi beberapa subjudul dengan istilah bab berjumlah 4.550 bab. Dalam sistem penulisan kitab, pada umumnya terdapat 4 macam sistematika. Pertama, sistematika kitab sahih dan sunan, yaitu sebuah kitab yang disusun secara membagi menjadi beberapa kitab dan tiap-tiap kitab dibagi menjadi beberapa bab. Kedua, sistem musnad, sebuah kitab hadis yang disusun menurut nama periwayat pertama yang menerima dari Rasul. Ketiga, sebuah kitab hadis yang disusun berdasarkan 5 bagian tertentu yang berisi perintah, larangan, kabar, ibadah, dan af'al secara umum. Keempat, kitab yang disusun secara sistematika kamus. Latar belakang penyusunan. Bagi Muslim, sekurang-kurangnya ada 2 alasan pokok yang melatar belakangi dan memotivasi penyusunan kitab tersebut.
Kedua alasan itu karena pada masanya sangat sulit mencari referensi koleksi hadis yang muat hadis-hadis sahih dengan kandungannya yang komprehensif dan sistematis, dan karena pada masanya terdapat kaum zindik yang selalu menyebarkan sejumlah cerita palsu atau hadis palsu yang mencampur-adukan hadis antara yang sahih atau yang tidak. Nama asli yang diberikan oleh penulisnya adalah Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar min Sunnah bin Naql Al-Adl an Rasulillah. Tematika penulisan kitab hadis karya Imam Muslim disusun dengan berbagai tema. Judul-judul tersebut dikenal dengan istilah kitab karena tema atau kitab yang terdapat di dalamnya adalah 54 kitab. Setiap kitab dibagi dengan beberapa subtema yang dikenal dengan istilah bab. Kitab ini memuat hadis yang cukup banyak. Hanya saja, mengenai penentuan jumlah hadisnya, terdapat informasi atau pendapat yang berbeda. Menurut keterangan Ahmad bin Salamah, salah satu sahabat Imam Muslim sekaligus sebagai penulis naskah kitab ini, ia menyatakan bahwa Sahih Muslim memuat 12.000 hadis, sementara yang lainnya menyatakan jumlah 7.275 hadis, 5.634 hadis, 4.000 hadis, dan 3.033 hadis. Secara eksplisit, Dr. Ajad Al-Hatib menyatakan bahwa jumlah hadis dalam Sahih Muslim yang tidak termasuk yang diulang-ulang mukarrar ada 3.030 hadis, sedangkan seluruhnya termasuk yang diulang-ulang atau melal secara jalur sanad yang berbeda-beda memuat sekitar 10.000 hadis. Kitab Al-Jami' As-Sahih atau Sahih Muslim disusun secara oleh Imam Muslim dengan sangat sistematis. Kitab ini diawali dengan mukadimah atau pendahuluan yang sangat bernilai. Lalu, setelah mukadimah, beliau mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dalam satu tema atau masalah pada suatu tempat. Namun, perlu diketahui bahwa beliau tidak membuat nama atau judul kitab dan bab-bab kitab secara konkret, sebagaimana kita dapati pada sebagian naskah Sahih Muslim yang sudah dicetak. Judul-judul kitab dan bab sebenarnya tidak dibuat oleh Imam Muslim, tetapi dibuat oleh para penulis kitab pada masa berikutnya. Di antaranya ialah Imam Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Lalu, adapun visualisasi dari Sahih Muslim dan Sahih Bukhari.